Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Suraprata, absen 28 dengan NIM 20107088, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Bodo Eka Praputra, nomor absen 30 dengan nomor NIM 20107090. Kami dari jurusan Manajemen Divisi Kamar, kelas C semester 2. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mereview sebuah video handling check-in without reservation dari teman kami, yaitu Anggita Mila Dewi dan juga Lianita Dewi. Jadi dalam mereview video kali ini kami akan mereview dari 5 aspek. Yang pertama adalah standar operasional prosedur, yang kedua ada smoothness, kemudian yang ketiga ada pemilihan kata, intonasi atau bahasa, yang keempat ada gesture atau expression, dan yang kelima yaitu ada aspek lain-lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang aspek-aspeknya tersebut. Baik, jadi sebelum kami menjelaskan tentang kesalahan yang pertama, ada baiknya kita melihat video terlebih dahulu. May I have your name, please? My name is Anggita. Could you spell your name, please, ma'am? Alpha, November, Golf, Golf, India, Tango, Alpha. May I know what type of room would you want and for how long, ma'am? I need one standard room for 3 nights. It's from 11 March 2021 until 13 March 2021. Alright, ma'am. May I borrow your passport, please? I would like to copy your passport. Here you are. This is my passport. Thank you, ma'am. Please kindly fill this registration card, and this is your pen. Okay, thank you. Can I repeat your reservation? Thank you, ma'am. This is your card. Yes. Thank you for your reservation in our hotel, Miss Anggita. We're looking forward welcoming you at Langon Bali Resort and Spa. If you have cancellation for your reservation, please contact as soon as possible. Thank you. Have a good day. Okay, thank you. Baik, jadi aspek yang pertama akan kami review adalah standar operasional prosedur. Dari standar operasional prosedur yang digunakan oleh Anggita Mila Dewi dan juga Lianita sebenarnya sudah sangat sesuai dengan apa yang pernah diajarkan dan diberikan pada proses pembelajaran di kampus. Tetapi di sini kami menemukan beberapa kesalahan-kesalahan kecil. Jadi yang pertama, di sini Lianita sebagai seorang reception itu terlebih dahulu menanyakan nama tamu, di mana nama tamu merupakan secondary data. Jadi sebaiknya ditanyakan setelah semua primary data terkumpul. In case mungkin dalam beberapa kasus ini tidak dipermasalahkan, mungkin saja sebagai sarana untuk bisa terlihat lebih dekat dengan tamu dan juga membuat perbicaraan menjadi lebih nyaman. Tetapi jika melihat tentang standar prosedur, di sini sebenarnya tidak dianjurkan untuk menanyakan nama terlebih dahulu, karena handling check-in without reservation itu yang diutamakan pertama adalah primary data untuk proses pengecekan ada atau tidaknya kamar. Kemudian yang kedua yaitu di sini seorang reception sudah tahu nama dari tamu tersebut, tetapi masih seringkali memanggil nama tamu tersebut menggunakan sir ataupun madam, bahkan ketika dia sudah menanyakan tetapi melanjutkannya dengan menggunakan nama madam ataupun sir. Kemudian yang ketiga di sini tidak terdapat proses pemanggilan bellboy ataupun escorting guest to the room. Di sini mungkin akan berdampak sangat besar, karena kenapa? Karena mungkin saja guest akan menjadi kebingungan dan juga akan tidak tahu di mana kamarnya. Kemudian yang selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membacakan SOP yang keempat. Untuk SOP yang keempat di sini kami menemukan bagian seorang resepsionis tidak mengembalikan passwordnya kepada tamu. Seharusnya setelah melakukan copy identification, harusnya password tersebut dikembalikan kepada tamu, karena password tersebut merupakan dokumen yang penting bagi tamu. Selanjutnya untuk SOP yang kelima, yaitu menurut pandangan kami sebaiknya repeating dilakukan setelah menanyakan method of paymentnya. Tetapi di video tersebut terbalik, di mana repeating dilakukan
sebelum menanyakan method of paymentnya. Selanjutnya untuk aspek yang kedua itu smoothness atau kelancaran. Jadi sebelum kami menjelaskan tentang aspek smoothness dan kelancaran, kami akan melihat video terlebih dahulu. With us, ma'am? For one people, I just holiday alone. Would you like wait a moment, please, ma'am? I would like to check the room availability on that period. For your information, I will tell you about facilities of standard room with one bed, television, air conditioner, minibar, and about the price is $100 with 21% tax and service, and include breakfast for one night. Selanjutnya saya akan menjelaskan aspek yang kedua, yaitu aspek smoothness atau kelancaran. Pada aspek tersebut, Lianita sebagai seorang resepsionis dari segi kelancaran terlihat seperti mengingat kata-katanya, dan juga di dalam video tersebut terdapat kalimat-kalimat jedaan yang memakan waktu cukup lama. Mungkin saja di sini terjadi kesalahan yang tidak disengaja ataupun bagian video yang terpotong. Untuk selebihnya sudah lebih baik. Kami akan melanjutkan ke aspek yang ketiga, yaitu tentang pemilihan kata-kata, bahasa, dan juga intonasi. Sebelumnya, kami akan melihat video yang terlebih dahulu. Could you spell your name, please, ma'am? May I know what type of room would you want available on that period? May I explain to you about the room? Sure, ma'am. We accept. Baik, kami akan coba mereview ke dalam aspek yang ketiga, yaitu tentang aspek pemilihan kata-kata, bahasa, dan juga intonasi. Sebenarnya di sini, Lianita sebagai seorang resepsionis sudah sangat baik dalam pemilihan kata-kata, intonasi maupun bahasa. Tetapi di sini kami masih menemukan beberapa kesalahan-kesalahan kecil. Seperti contohnya yang dibilang teman saya, yaitu Eka, di mana Lianita terkesan seperti orang menghafalkan dan terlihat masih sangat tegang. Di mana ini akan dapat membuat adanya salah pengucapan kata-kata dan juga salah penyebutan intonasi. Seperti contohnya yaitu penyebutan kata want, spell, dan juga ada exact. Yang seperti yang kita tahu bahwa bahasa Inggris itu adalah bahasa yang sangat luas. Jadi apabila sebuah kata diucapkan dengan salah, itu akan mengakibatkan kata tersebut dapat memiliki makna dan arti yang berbeda. Kemudian yang kedua yaitu ada intonasi. Jadi di sini Lianita sebagai seorang resepsion sebenarnya sudah sangat baik dalam penyebutan intonasi, tapi masih ada kesalahan sedikit, yaitu pada saat proses bertanya, di mana intonasi dari seorang resepsion ini terkesan seperti orang tidak bertanya. Itu akan membuat tamu akan sedikit kebingungan apakah seorang resepsion ini bertanya atau memberikan informasi, sehingga akan dapat membuat adanya miskomunikasi di antara kedua pihak tersebut. Di sini resepsion dituntut untuk selalu tenang dalam segala hal, sehingga minimalisir kesalahan-kesalahan dua tersebut, sehingga kita terkesan terlihat tidak kurang profesional. Kemudian kita akan lanjut ke aspek yang keempat. Sebelumnya kita akan melihat video yang terlebih dahulu. Good morning. Welcome to Langon Bali Resort and Spa. How may I assist you? I would like to check in. Do you have any reservation before, ma'am? Selanjutnya saya akan menjelaskan aspek yang keempat, yaitu aspek gestur atau ekspresi. Setelah saya melihat video tersebut, menurut pandangan kami, Lianita sebagai seorang resepsionis sudah sangat bagus. Hanya saja perlu ditingkatkan pada faktor ketenangan dalam dirinya agar bisa terlihat seperti seorang resepsionis yang profesional. Kemudian kami akan lanjut ke aspek yang kelima, yaitu tentang lain-lain. Jadi di sini dalam aspek yang lain-lain kami akan mereview menjadi dua bagian. Yang pertama adalah faktor grooming, dan juga yang kedua adalah faktor kualitas video. Kemudian faktor grooming akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Eka. Saya akan menjelaskan aspek yang lain-lainnya, yaitu grooming. Di video tersebut, Lianita sebagai seorang resepsionis dari segi grooming, penampilan rambutnya kurang rapi karena Lianita tidak memakai hardnet. Seharusnya sebagai seorang resepsionis, Lianita harus memakai hardnet agar nampak terlebih rapi dan lebih profesional. Selanjutnya yang kedua yaitu akan dibacakan oleh Surya. Jadi aspek yang kedua dalam lain-lain adalah
kualitas video. Jadi sebenarnya kualitas video yang ditampilkan dalam video ini sudah sangat bagus sekali dari segi kejernihan maupun dari segi suara yang ditampilkan. Tapi dalam waktu video itu masih sangat kurang dalam ketentuan yang diberikan oleh para dosen. Selebihnya sudah sangat bagus, dan juga ada beberapa bagian khususnya pada awal video yang ada sebuah kata tetapi memiliki warna yang kontras dengan warna latarnya. Hanya itu saja yang dapat kami review. Semoga review kami pada kali ini dapat membuat Lenita dan juga Anggita Mila menjadi lebih baik ke depannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.